Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, terutama kepada tim pro dan tim kontra, kemudian juga kepada dewan juri dan teman-teman yang tengah menyaksikan perdebatan politik kita pada malam hari ini. Di sini, saya Danu Harja sebagai moderator akan membimbing perdebatan politik yang akan berjalan pada malam hari ini dengan mosi pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN. Sebelum masuk ke dalam acara inti, saya akan memberikan terlebih dahulu pandangan mengenai kenapa sih mosi ini harus diangkat gitu. Pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN sudah terhembus sejak tahun 2019, di mana hal ini terimplementasi pada Undang-Undang tahun 2011 tentang KPK. Ini merupakan undang-undang baru di mana penyempurnaan dari tahun 2002, di mana pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan pada pasal-pasal, di mana salah satunya itu tentang pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN. Nah, untuk itu kita sudah hadir di sini dua pandangan politik yang berbeda, di mana akan diwakili oleh tim pro dan tim kontra yang akan memberikan kritik dan masukannya mengenai emosi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk tim pro, saya akan berikan waktu sebanyak 3 menit untuk menyampaikan argumentasi mengenai kenapa sih pengangkatan ASN menjadi pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN itu penting. Untuk tim pro, untuk waktu dan layarnya saya persilahkan. Kepada moderator, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arjuna Edis Payung. Saya dari tim pro. Sebagaimana tim pro, di mana saya akan mempertegas dan memperkokoh serta memperkuat mosi yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana saya setuju dengan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN. Terkait dengan anggota KPK menjadi ASN, yaitu KPK suatu penegak hukum yang merupakan suatu korp profesi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun berstatus ASN, jika dilihat dari pandangan yuridis dan sisi hukum normatif, pengangkatan ataupun peralihan anggota KPK yang sebelumnya merupakan pegawai independen menjadi ASN sejauh ini telah memiliki dasar hukum yang jelas. Apalagi negara Indonesia yang merupakan negara hukum, merupakan suatu negara yang tunduk akan aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang peralihan status pegawai KPK. Dengan keberadaan dasar hukum yang jelas, maka peralihan status KPK sebelumnya merupakan suatu pegawai independen menjadi ASN dapat dikatakan akan membawa hasil yang signifikan jika dilihat dari segi manajemen PNS. Poin yang kedua terkait dengan proses transisi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang komprehensif. Dengan kata lain, status pegawai KPK yang akan dijadikan sebagai ASN masih dibahas secara seksama oleh beberapa stakeholder, sehingga mekanisme yang ditawarkan tentunya akan memberikan gambaran yang kompleks dan komprehensif. Poin yang ketiga terkait dengan proses rekrutmen yang sesuai dengan kompetensi. Sebelum alih status dari pegawai KPK menjadi ASN, tidak perlu dilakukan untuk melakukan uji kompetensi karena sudah ada input data yang masih tersimpan pada manajemen kepegawaian KPK. Adapun materi dalam asesmen yang terdapat dalam data tersebut seperti wawasan kebangsaan terkait dengan integrasi berbangsa. Hal ini juga sesuai dengan KPK bekerja sama dengan pihak BKN. Pihak BKN ini sangat memberikan support yang penuh untuk melakukan tes ASN, tetapi masih ada pemilihan diklat dan jabatan administrasi. Sehingga dengan secara paralel tidak dapat dilakukan oleh KPK sendiri, melainkan juga Mas, terima kasih, waktunya sudah habis. Terima kasih atas pembahasan yang telah disampaikan. Kita langsung ke tim kontra untuk memperkenalkan diri dan melakukan pembahasan untuk waktu 3 menitnya. Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator serta kepada teman-teman berpikir saya yang sangat intelektual dan cendekiawan pada perdebatan pada malam hari ini. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya yaitu Jidan Mardiansyah. Saya di sini sebagai tim kontra, di mana saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN.
di mana saya hormati rekan-rekan berpikir saya serta moderator pada malam hari ini yang sangat cendekiawan dan intelektual membahas perdebatan politik kita pada malam hari ini. Baik, di mana argumen saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting atau beberapa suatu garis besar di mana saya tidak setuju dengan mosi yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu pegawai KPK diangkat menjadi pegawai ASN, di mana KPK kita ketahui adalah suatu lembaga independen di mana tempat untuk menindas para koruptor yang ada di Indonesia. Dan sedangkan ASN sendiri itu adalah sebuah lembaga negara juga, di mana ASN ini adalah salah satu aparatur sipil negara, di mana yang sudah kita ketahui di mana bahwasanya KPK itu bisa menjadi pegawai ASN. Tapi dari hal itu, di balik itu kita ketahui bahwasanya dampak negatif atau dampak-dampak yang dapat mengurangi beberapa aktivitas yang ada di pegawaian tersebut. Contohnya yang saya bilang pada poin pertama, di mana KPK ini adalah sebuah lembaga independen, bukan lembaga dari pemerintahan. Bahwasanya KPK itu adalah suatu lembaga yang menindas para korupsi yang ada di Indonesia, bukan menjalankan fungsi atau tugas dari pemerintah sendiri. Di sini saya garis besari lagi, di sini saya tarik benang merahnya, yaitu bahwasanya KPK itu adalah sebuah lembaga independen, yaitu lembaga di mana yang menjalankan fungsinya sendiri, kebijakannya sendiri, bahwasanya KPK itu adalah untuk menindas dari beberapa koruptor yang ada di Indonesia. Poin yang kedua, di mana di sini kita membahas dari segi aktivitas sama segi efisiensinya, bahwasannya di mana kepegawaian KPK tersebut apabila telah menjadi ASN, apabila telah menjabat menjadi ASN, maka secara tidak langsung koordinator dari kepolisian itu ikut serta gitu. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan bahwasanya ASN tersebut yang kita ketahui itu adalah staf dari beberapa negara atau staf yang ada pada negara, di mana ASN ini tidak boleh ikut campur mengenai hal-hal yang ada di KPK sendiri. Tetapi di sini saya lebih tegaskan bahwasannya KPK tersebut adalah sebuah lembaga independen. Saya bilang lagi adalah sebuah lembaga independen. Di sini tidak ada bahwasanya ikut campur dari kepolisian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan argumentasi saya, bahwasanya saya tetap berpegang teguh dan tetap tegas dan lugas bahwasanya saya tidak setuju bahwasanya mosi ini sebagai pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh tim kontra. Sedikit saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai pembahasan yang telah disampaikan oleh tim pro dan tim kontra. Tim pro memandang bahwasannya revisi undang ini atau pengangkatan KPK sebagai ASN ini dipandang sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan mutu dan skill dari pegawai itu sendiri. Kemudian yang kedua dari tim kontra memandang bahwasannya dengan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN ini dapat istilahnya mengkerdilkan dari independen itu sendiri, di mana dalam undang-undang KPK ini bahwasannya lembaga KPK menjadi aparatur dalam lini eksekutif, sehingga nilai dari independen itu menjadi hilang. Kemudian yang kedua adalah tingkat efisiensi dan efisien dari KPK itu sendiri. Baik, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke dalam sesi penutupan atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh tim pro dan tim kontra. Untuk yang pertama, tim pro, untuk waktu dan layarnya saya persilakan selama 1 menit untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, terima kasih kepada tim moderator. Izinkan saya memberikan kesimpulan terkait mosi yang kita angkat pada malam hari ini terkait pengangkatan anggota KPK menjadi ASN. Saya mempertegaskan secara lugas dan kokoh bahwa saya sangat setuju dengan pengangkatan KPK menjadi ASN ini, karena memiliki dasar hukum yang jelas, serta dengan kata lain ekspektasi kinerja kelembagaan ini dapat menjadi lebih baik dan progresif ke depannya. Serta alih kerja dari pegawai KPK menjadi ASN akan memberikan dampak positif yang dapat memberikan kesejahteraan, karena taraf gaji juga akan semakin besar dan telah diangkat menjadi suatu pegawai tetap yang merupakan suatu profesi ASN yang memiliki perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Terkait dengan poin yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwasanya saya tegaskan dan kokohkan secara bijaksana bahwa saya setuju dengan pengangkatan KPK menjadi ASN, karena dapat memberikan dampak positif serta memberikan kesejahteraan yang merata. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh tim pro. Kemudian kita langsung ke tim kontra. Untuk waktu di layar kita persilakan selama 1 menit. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator serta rekan berpikir saya yang sangat aktif dan bijaksana dalam perdebatan politik hangat kita pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa argumen lagi atau menyampaikan beberapa kesimpulan agar argumentasi saya kokoh dan tegas bahwasanya saya tidak setuju dengan mosi pada malam hari ini, yaitu pengangkatan pegawai KPK, di mana di sisi yang saya bicarakan tadi bahwasannya KPK itu adalah sebuah lembaga independen, bisa kita ketahui, tidak lembaga dari pemerintahan. Soalnya ini menyangkut pautkan bahwasannya KPK itu adalah sebuah kebijakan untuk menindas para koruptor yang ada di Indonesia, bukan menjalankan fungsi dari pemerintah sendiri. Apabila telah menjadi pegawai ASN sendiri, oleh sebab itu banyak dampak-dampak yang diterima oleh pegawai dari KPK itu sendiri. Oleh sebab itu, di mana saya lebih menjelaskan pertama, yaitu pegawai KPK itu adalah sebuah pegawai yang independen, yang mana sesuai dengan peraturan yang ada di perundang-undangan. Mungkin itu dapat yang saya sampaikan, dan saya pertegas lagi bahwasanya saya tidak setuju dengan mosi pada malam hari ini, yaitu pengangkatan pegawai KPK sebagai ASN. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh tim pro dan kontra. Kita proses terlebih dahulu kepada keduanya, kemudian juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan debat politik kita pada malam hari ini. Kemudian juga tak lupa kita juga terima kasih kepada Dewan Juri yang telah menyempatkan waktu untuk melihat dan menilai debat politik yang telah berlangsung pada malam hari ini. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih atas atensi dari teman-teman semuanya. Mohon maaf bila mana ada salah kata dan salah kata dari saya selaku moderator dalam memimpin jalannya acara pada kali ini. Mohon maaf bila mana ada salah kata dan sepatah kata kembali. Saya terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam.